Selamat siang. Coba kita sebentar dulu ya. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat, Miss. Semangat untuk belajar? Semangat, Miss. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Yang membawa doa siapa? Oke, ayo semangat. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Miss. Hari ini ada yang nggak hadir? Siapa? Cuma Sofi? Sofi kenapa? Sakit ya? Oke, kita doakan dia coba sembuh ya. Pelajaran kita yang minggu lalu, siapa yang ingat? Oke, Zoe, apa lagi? Sistem pernapasan, Miss. Iya, sistem pernapasan. Nah, sekarang kita kira-kira mau mempelajari apa? Habis sistem pernapasan kita mempelajari sistem pencernaan. Oke. Tujuan kita mempelajari sistem pencernaan ini, kita bisa mengetahui urutan-urutan organ-organ apa saja yang mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita SDG dulu biar lebih semangat. Oke? Lawannya arah samsa Tuhan. Ayo berdiri semua. Sistem pencernaan pada manusia. Oke. Tadi pagi sarapan. Kira-kira yang kalian makan itu, makanan kita melewati apa saja?
dari sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama itu adalah mulut. Yang dimana mulut adalah mulut itu adalah proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam organ mulut. Nah, di dalam organ mulut itu ada lidah, gigi, kelenjar saliva. Kelenjar saliva itu yang kalian tahu itu apa? Air minum. Ya, nah, lidah untuk membantu membolak-balikkan makanan, membantu mendorong makanan saat ditelan, mencegah makanan-makanan kembali ke dalam mulut. Yang kedua, gigi. Gigi itu berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, yang ketiga, kelenjar saliva, memudahkan penelanan makanan, membantu mencerna makanan secara kimiawi karena mengandung enzim amilase atau piperin dan lipase. Nah, mulut kita itu pas kita makan, itu kan organ pertama yang kita jumpai pas kita makan. Nah, makanan itu diolah di dalam mulut kita, dikunyah dan dibantu oleh lidah, gigi, dan air liur. Nah, next. Yang kedua itu ada faring. Faring adalah bagian yang pendek tempat pertemuan jalur makanan dan udara. Pada saat makanan di dalam faring, langit-langit lunak berotot naik untuk mencegah makanan masuk ke dalam rongga hidung. Sementara lain naik dan epilogi tertutup untuk mencegah makanan masuk ke dalam faring. Nah, kalian itu kalau makan bisa nggak bernapas? Nah, faring itu bentuknya seperti ini. Kalau kita mau menelan, dia akan tertutup. Makanya kita kalau makan itu nggak bisa ngomong. Kalau ngomong bisa ke mulut. Makanya bisa keluar dari hidung, ya kan? Nah, yang ketiga ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan sebuah tabung lurus berotot berdinding tebal. Bolus akan melalui kerongkongan menuju lambung yang disebabkan oleh gerak peristaltik. Ini kerongkongan. Gerak peristaltik itu adalah gerak bergelombang dari depan sampai ke belakang yang ditimbulkan oleh kontraksi dan relaksasi otot yang terjadi secara berurutan. Nah, kerongkongan itu di sini. Saat kita makan, kalian pernah nggak makan sambil berkaca? Kerongkongan kita itu agak sedikit timbul kan kalau kita menelan. Nah, itulah yang disebut dengan gerak peristaltik, ya. Oke, yang keempat. Nah, di sini ada lambung. Lambung adalah organ tubuh setelah kerongkongan. Nah, setelah kerongkongan ini, makanan yang kita makan setelah dari kerongkongan, dia akan jatuh ke lambung. Yang berfungsi untuk menghancurkan makanan, menyimpan, mengaduk, atau mencerna makanan yang ditelan dan menyerap sari atau nutrisi makanan yang penting bagi tubuh. Makanan di lambung dicampur dengan enzim-enzim pencernaan. Di lambung kita ini makanan dicerna, disimpan, dan diserap nutrisinya. Makanan akan dicerna hingga menjadi ingus atau bubur usus yang berwarna kekuningan dan bersifat asam. Pada saat timus masuk ke dalam usus, sifat asam lebih cepat dinetralkan oleh sekresi cairan bersifat basah dari hati dan pankreas. Oke, next. Nah, dari lambung kita itu akan jatuh ke usus halus. Nah, di usus halus itu usus halus ini berfungsi untuk mencerna bubur kim yang berasal dari lambung yang tadi, bubur usus itu. Nah, isinya yang cair digerakkan oleh serangkaian gerakan peristaltik yang cepat, juga gerakan segmental usus sehingga isi usus akan bercampur. Di usus kita ini ada 3 bagian. Apa itu? Coba dibaca. Ada usus jari, usus kosong, usus penyerapan, usus penyerapan atau ileum. Nah, coba Iris baca usus jari. Usus jari atau duodenum merupakan tempat
bermuara saluran pankreas dan saluran endotelio. Ini terjadi pencernaan secara kimiawi. Oke, lanjut. Usus kosong atau duodenum merupakan tempat diselesaikannya proses pencernaan makanan. Usus penyerapan atau pintu merupakan pintu dari makanan masuk proses pencernaan ke paru dan usus atau pintu. Nah, di usus halus inilah dicerna makanan kita. Yang pertama itu usus 12 jari atau disebut dengan duodenum, merupakan tempat bermuara saluran pankreas dan saluran empedu. Di sini terjadi pencernaan secara kimiawi. Yang kedua, usus kosong atau jejunum, merupakan tempat diselesaikannya proses pencernaan makanan. Nah, di usus jejunum inilah diselesaikan proses pencernaan kita. Yang ketiga itu penyerapan, merupakan disinilah sari-sari makanan hasil proses pencernaan diserap oleh gonjol usus atau pilit. Oke, lanjut. Ya, setelah usus halus, adalah usus besar. Usus besar. Oke, di usus besar ini ada dua bagian, ada usus tebal dan ada poros usus. Nah, yang pertama, coba jadi baca. Usus tebal atau bolong berperan dalam proses reabsorpsi air sehingga feses semakin padat berkristalati di usus tebal sangat lambat. Yang kedua, poros usus atau rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Oke, di usus besar ini ada dua bagian. Yang pertama usus tebal atau kolon. Nah, usus tebal ini berfungsi sebagai proses reabsorpsi air sehingga feses semakin padat. Gerak krustatik di usus tebal sangat lambat. Nah, yang kedua, poros usus atau rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Nah, di usus besar ini, disinilah lebih banyak diserap air. Disinilah lebih banyak diserap air. Kenapa? Karena di situ kan dibilang ada feses kita itu akan padat. Pernah nggak kalian kalau mau BAB, kalau kalian mau BAB, feses kalian itu keras. Itu kira-kira disebabkan BAB kita lancar. Kuncinya cuma satu, cuma minum air yang banyak. Kalau enggak, keraslah seperti batu. Oke. Nah, yang ke berapa ini? Oke, rektum. Kira-kira rektum ini apa? Ada yang pernah dengar rektum? Nggak pernah? Pernah kan? Gak mungkin nggak pernah. Oke. Rektum ini adalah organ terakhir dari usus besar yang berakhir di anus. Nah, seperti ini. Inilah usus besar kita kan? Inilah usus besar kita. Terus agak kesini lah nih, apa ini? Rektum. Di tengah-tengah anus sama usus besar kita lah ini, apa ini? Rektum ini. Seperti itu gambarnya. Lihat. Oke. Organ ini tempat penyimpanan sementara feses. Yang kedua, mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan menipis sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Contoh defekasi. Yang kita mau BAB itu namanya defekasi. Menimbulkan mau apa? Buang air besar. Itulah yang disebut dengan defekasi. Nah, jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan kembali ke usus besar. Nah, kalau kalian itu, kalau BAB ditunda, feses kalian itu akan naik lagi ke atas, ke usus besar kalian. Nah, di usus besar itu dia akan menyerap air lagi. Makanya kalau kalian
tidak minum air, disitulah dia akan mengeras. Makanya terjadi kalau BAB itu bisa keras. Nah, jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pemerasan feses akan terjadi. Nah, seperti itu karena akan terjadi. Kalian kalau BAB akan susah. Makanya kuncinya cuma satu, buang air, minum air putih yang banyak. Oke. Yang terakhir anus. Yang mungkin nggak kalian tahu kan. Nah, setelah kita mencerna dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, inilah organ terakhir. Kita akan membuang feses kita melalui anus. Anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi yang merupakan fungsi utama anus. Oke. Dari materi kita hari ini, ada kira-kira pertanyaan belum atau kalian belum paham? Sudah paham? Sudah paham? Rektum itu tadi apa fungsinya? Tempat feses sementara. Tempat penyimpanan feses sementara. Oke, biar lebih jelas lagi, kita akan menampilkan video. Hai teman-teman. Hari ini kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Iko? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengembangkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak.
Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Oke, seperti itulah proses pencernaan makanan kita yang kita makan setiap hari. Kira-kira sampai sini udah paham? Oke, sekarang Miss akan membagi kalian menjadi tiga kelompok saja. Miss akan membagikan LKPD yang akan kalian jawab di sini. Oke, waktunya Miss kasih cuma 3 menit aja. Nanti dibacakan di depan. KPD-nya 5 menit Kak. Enggak. Nanti satu-satu orang maju ke depan ya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Sudah? Sudah? Coba kita dengarkan dari kelompok satu. Satu aja perwakilan untuk membaca. Satu, urutkanlah sistem pencernaan manusia dengan benar. Jawabannya adalah mulut, taring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ sistem pencernaan manusia. Mulut, fungsinya adalah mengunyah makanan. Kerongkongan, fungsinya menyalurkan makanan ke lambung. Lambung menghancurkan makanan dan mencerna makanan. Usus halus mencerna protein yang berasal dari lambung. Usus besar fungsinya adalah menyerap air dan proses reabsorpsi air. Rektum penyimpanan feses sementara. Anus tempat pembuangan feses. Tiga, perhatikan tabel di bawah ini. Perhatikan gambar sistem pencernaan manusia di bawah ini. Tulislah nama organ pencernaan pada tempat di bawah. Kemudian hubungkan ke tempat organ pencernaan yang sesuai. Yang pertama adalah mulut, yang kedua kerongkongan, lambung, usus halus, besar, dan anus. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ayo, perwakilan dari kelompok 2. Satu, urutkanlah sistem pencernaan manusia dengan benar. Ini mulut, taring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Dua, perhatikanlah tabel di bawah ini dan isilah tabel dengan benar. Pada sistem pencernaan manusia, mulut, mengunyah makanan, kerongkongan penghubung makanan ke lambung, lambung menghancurkan makanan dan mencerna makanan, usus halus mencerna protein yang berasal dari lambung, usus besar menyerap air dan proses reabsorpsi air, rektum penyimpanan feses sementara, anus tempat pembuangan feses. Tiga, perhatikan tabel di bawah ini. Perhatikan gambar sistem pencernaan manusia di bawah ini. Berilah nama organ pencernaan pada kotak di bawah. Kemudian pindahkan ke tempat organ pencernaan yang sesuai. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang terakhir anus. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Yuk. Satu, urutkanlah sistem pencernaan manusia dengan benar. Mulut, taring, kerongkongan, lambung, usus halus, besar, rektum, dan anus. Dua, perhatikan tabel di bawah ini dan isilah tabel dengan benar. Organ sistem pencernaan manusia. Mulut, mulut fungsinya untuk membolak-balikkan makanan. Kerongkongan menyalurkan makanan ke lambung. Lambung menghancurkan makanan, menyimpan dan mencerna. Usus halus mencerna protein yang berasal dari lambung. Usus besar menyerap air dan proses
perhatikan tabel di bawah ini. Perhatikan gambar sistem pencernaan manusia di bawah ini. Pilihlah nama organ pencernaan pada kota di bawah, kemudian tindakan pada organ pencernaan yang sesuai. 1. Mulut, kerongkongan, lambung, kulit, besar, dan angin. Oke, bisa kita sampai di sini paham? Oke, KPD-nya dikumpul. Oke, bisa kita simpulkan pelajaran kita hari ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Berarti sistem pencernaan itu adalah proses di mana organ tubuh kita mengolah makanan untuk menyerap sari-sari makanan dan nutrisinya. Nah, kita juga bisa tahu urutan organ apa saja yang mengolah makanan di dalam tubuh kita. Oke. Nah, selanjutnya materi kita minggu depan adalah materi di mana itu bagian-bagian tumbuhan. Oke? Nah, tugasnya nanti di rumah menggambar organ sistem pencernaan manusia. Tidak perlu cantik-cantik, yang penting di situ ada mulut, kerongkongan, lambung, besar dan lain-lainnya. Oke? Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita speaking dulu sebentar. Kalian pernah dengar tepuk satu? Oke, belum pernah dengar. Oke, sebelum kita pulang kita speaking dulu. Pernah dengar tepuk satu? Pernah, tapi tepuk satunya ini beda. Oke, bentar nih, apa nih? Contohkan. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Sudah tahu? Oke, kita praktekkan sekali. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Tepuk empatnya gini. Oke, tepuk empat, tepuk lima. Oke, sekali lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima kali. Oke, yang memimpin doa siapa? Elin. Oke, Elin. Berdiri. Bersiap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Amin. Silakan duduk. Udah bisa pulang. Hati-hati di jalan ya.